Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 4 Juni 2021 dalam pekan ke-9 masa biasa. Hari ini Jumat pertama dalam bulan Juni. Kita menghormati hati terkudus Yesus. Kita memasuki juga novena tubuh dan darah Kristus hari yang ke-8. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Tobit bab 11 ayat 5 sampai 17 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Cerita bacaan-bacaan liturgi hari ini sangat sederhana dan sangat mudah untuk dipahami. Bacaan pertama bercerita tentang Tobit yang akhirnya disembuhkan dari kebutaan. Yang menyembuhkannya adalah Allah sendiri. Allah melalui malaikatnya, malaikat Rafael yang memberikan petunjuk kepada Tobia apa yang perlu Tobia lakukan untuk menyembuhkan kebutaan ayahnya. Tobia ketika sampai di rumah dalam perjalanan dari rumah mertuanya, Raguel, setelah memperistri anak Raguel, Sarah, kembali ke rumahnya dengan membawa empedu ikan. Dan empedu ikan itulah menjadi sarana menyembuhkan kebutaan ayahnya, Tobit, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rafael, malaikat yang berjalan bersama dengan Tobia. Saudari dan saudara yang terkasih, setelah Tobit mengalami penyembuhan, dia memuji-muji Tuhan. Tuhan yang maha baik, yang menurut Tobit sendiri, Tuhan telah menyiksanya dan Tuhan telah mengasihaninya. Saudari dan saudara yang terkasih, Tobit, orang saleh itu, ternyata melihat penderitaannya, kebutaannya karena tahi burung pipit, dia melihatnya sebagai siksaan dari Allah. Untuk beberapa lama dia mengalami kebutaan. Dan kemudian Allah yang menurut dia menyiksanya, mengasihaninya dengan memberikan kesembuhan baginya. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkinkah Allah itu menyiksa orang-orang yang percaya kepadanya? Ataukah kita keliru menafsirkan atau memahami Allah? Banyak kali termasuk orang-orang yang percaya, termasuk orang-orang yang beriman, menganggap bahwa setiap penderitaan yang dialami adalah siksaan dari Allah. Siksaan dari Allah karena dia berbuat dosa, berbuat kesalahan. Memang setiap kesalahan patut mendapat hukuman. Tetapi apakah setiap penderitaan dianggap sebagai siksaan dari Allah? Bukankah kita mengimani bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mencintai kita? Maka rasanya sangat kontradiktif kalau di satu sisi kita melihat Allah sebagai Allah yang penuh kasih, dan sisi lain kita melihat penderitaan yang kita alami sebagai yang berasal dari Allah karena mau menyiksa kita. Kita mungkin perlu merenung lebih jauh dan memahami lebih dalam tentang Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, poinnya yang patut kita garis bawahi untuk kita hidupi dalam keseharian kita. Kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu mengakibatkan banyak kesulitan dan persoalan kita hadapi. Tapi itu bukan hukuman dari Allah. Karena Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Mana mungkin Allah menyiksa kita? Maka perlu pembaharuan pemahaman tentang Allah. Oke, kita belajar dari Tobit. Saudari dan saudara yang terkasih. Yang kedua, Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mau mengetahui sejauh mana mereka mengenal Mesias. Yesus bertanya, apakah Mesias itu adalah anak Daud? Atau tepatnya Yesus bertanya kepada mereka,
bagaimana pendapatmu tentang Mesias? Dan mereka menjawab, Mesias adalah anak Daud. Tetapi Yesus mengkritisi mereka. Kalau Mesias memang anak Daud, mengapa Daud dalam Mazmur mengatakan atau menyebut Yesus atau Mesias itu sebagai Tuan, sebagai Tuannya? Sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi apa yang dikritisi oleh Yesus terhadap orang-orang Farisi mau menggambarkan bahwa ternyata orang-orang Farisi, orang-orang elit dalam agama, belum tentu juga mengenal Mesias itu. Saudari dan saudara terkasih, ada banyak orang yang kita anggap sebagai orang-orang elit, orang-orang yang punya pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, yang hebat. Tapi apakah sungguh mereka mengenal? Terutama dalam konteks permohonan kita mungkin menganggap ada pengurus gereja, ada macam-macam. Tapi apakah sungguh-sungguh mereka mengenal Allah? Sungguh-sungguh mereka adalah orang beriman? Jangan sampai mereka kurang mengenal, sama seperti orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini. Nah, apa yang mau kita pelajari dari bacaan Injil hari ini? Kita diminta untuk terus belajar dan belajar. Belajar mengenai Allah, belajar mengenai iman kita, belajar banyak hal tentang kehidupan beragama dan kehidupan beriman. Biarlah, karena kita belajar, kita mendapat pemahaman yang benar tentang Allah, sehingga tidak salah mengerti, seperti Tobit dalam bacaan pertama. Dan yang kedua, supaya kita mampu tahu persis Yesus sebenarnya siapa, Mesias sebenarnya siapa, anak Allah atau anak Daud. Yesus sendiri mengatakan, atau kitab suci mengatakan, Yesus keturunan Daud, tapi bukan anak Daud. Semoga Tuhan memberkati.